Eh, yang pertama sebenarnya balik lagi, harus tahu dulu basicnya gitu. Kalau misalnya dari lembaga beasiswa tersebut ngasih format dan item-item apa aja yang harus masuk di CV, pastikan itu semua masuk ke sana gitu. Jadi jangan ngejar unik, ngejar fancy gitu, tapi akhirnya informasi yang kita kasih itu nggak sesuai sama yang mereka harapkan. Jadi pertama tetap basically cek dulu mereka mintanya yang kayak apa, terus pastikan itu terpenuhi dulu gitu. Itu checklist pertama. Yang kedua, si tim penyeleksi beasiswa itu mereka akan menerima ratusan bahkan mungkin ribuan CV. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana supaya orang itu ingat sama kita. Jadi usahakan CV kita unik dan dari berbagai segi item gitu. Di pertama misalnya dari segi fotonya gitu. Sebisa mungkin fotonya unik dan berkarakter. Kalau misalnya kamu jurusannya pertanian, misalnya fotonya di sawah gitu lagi sambil megang padi dengan wajah yang ceria gitu. Itu pasti beda ketika kita ngasih foto yang fotonya pas foto aja atau fotonya sekedar gaya-gaya trendy, sok ganteng atau sok cantik gitu. Jadi sebisa mungkin fotonya unik dan menggambarkan karakter atau ketertarikan kita di bidang tertentu. Terus juga yang kedua, yang ketiga itu penyajian CV-nya. Sebisa mungkin CV itu bisa dibaca dengan singkat. Jadi ketika kita mau menjelaskan skill dan kompetensi apa aja yang kita udah punya, dibanding kita cerita panjang lebar dalam kalimat narasi, mungkin bisa menggunakan kayak grafis dan statistik gitu misalnya. Dari skala 1 sampai 10 sejauh apa kemampuan marketing saya saat ini gitu misalnya. Jadi ketika itu direpresentasikan dalam bentuk infografis, orang akan lebih mudah membaca dan lebih cepat gitu. Juga lebih gampang diingat. Yang berikutnya intinya gini, pemberi beasiswa itu biasanya ingin memberikan beasiswa kepada orang yang karakternya bagus. Jadi pastikan CV kita merepresentasikan karakter yang baik gitu. Jadi biarpun kita punya segudang prestasi misalnya, pastikan kita menyajikannya dengan baik, nggak terlihat seperti orang yang sombong dan angkuh gitu. Tapi kita terlihat sebagai orang yang pengen menambah ilmu, orang yang punya passion di bidang itu dan pengen mengaplikasikan lebih jauh ilmunya tersebut setelah balik ke tanah air. Gitu.